Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Putri Adila, dari tutor 16 grup C dengan NPM 59. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait, pemilihan obat untuk penanganan penyakit asma. Baik, di mana pada, presentasi kali ini saya mendapatkan kasus 5 atau kasus E yang yaitu, Tuan Ali, 47 tahun, datang ke poliklinik paru rumah sakit untuk kontrol. Diketahui pasien mendapat terapi sebelumnya yaitu 2 jenis inhaler, satu jenis yang disemprotkan 2 kali sehari secara teratur, dan satu jenis lainnya bila sesak nafas. Dan kemudian setelah terapi dirasakan frekuensi sesaknya berkurang menjadi 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian 1 minggu yang lalu dia, dinyatakan menderita diabetes mellitus dan mendapat obat 1 kali 1 tablet, diminum malam dan pagi hari 30 menit sebelum sarapan. Kemudian, pasien bertanya apakah obat asmanya dapat diteruskan, kemudian juga apakah ada pengaruhnya terhadap gula darahnya. Kemudian juga di sini ada, beberapa instruksi yang harus dilaksanakan. Yang pertama menentukan diagnosis pasien, di atas, kemudian menentukan bagaimana terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA tahun 2021, kemudian, menulis, resep menurut kaedah yang benar dengan alamat pasien yaitu Jalan Tengku Umar nomor 123 dan menjelaskan edukasi kepada, pasien secara keseluruhan dan juga yang berkaitan dengan pasien dan juga menjelaskan rencana monitor pada pasien ini. Baik, mungkin saya akan mulai terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu, mengenai pemilihan obatnya. Jadi dilihat dulu, diagnosisnya di sini yaitu, penyakit asma, kemudian untuk kondisi fisiologisnya itu tidak ada, sedangkan untuk kondisi patologisnya itu ada diabetes mellitus. 1 bulan yang lalu baru saja didiagnosis, kemudian untuk kondisi lain-lainnya tidak ada. Di sini obat yang direkomendasikan adalah, ICS atau inhaled corticosteroid formoterol dengan, dosis yang rendah. Untuk alasan pemilihan obatnya nanti akan jelaskan setelah slide ini. Kemudian untuk tujuan dari setiap obatnya adalah, karena ini merupakan obat kombinasi, jadi corticosteroid dia, ditujukan untuk mengurangi inflamasi, sedangkan formoterol digunakan untuk, relaksasi saluran pernafasan, yaitu dari otot halusnya. Kemudian untuk, edukasi pasien dan juga, monitoring akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ini berikut adalah, algoritma penanganan pasien asma menurut GINA tahun 2021 bagi, orang dewasa. Di mana kita bisa lihat bahwa sebelum menentukan diagnosis itu harus dilakukan asesmen terlebih dahulu. Sebelum dilakukan treatment akan dilakukan asesmen terlebih dahulu, yaitu menentukan, diagnosis, kemudian melihat juga, gejala yang ditimbulkan, kemudian juga faktor-faktor resiko lainnya, kemudian komorbiditi seperti pada pasien ini ada diabetes, kemudian juga teknik-teknik penggunaan inhaler, dan juga tujuan, dari pasien. Yang mana ada 2 yang bisa dilakukan, yaitu ada controller dan juga, obat reliever yang disarankan, kemudian juga bisa obat kontrol dan juga alternatif, reliever. Nah, melihat dari, kasus, yang ada pada kasus E ini, di mana pasien mengalami, mmm, serangan asmanya sekitar 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan, di mana ini berarti kurang dari 4 sampai, 5 minggu pada, setiap 4 sampai 5 kali dalam setiap minggunya. Jadi hanya 2 kali atau lebih dalam 1 bulan, itu masuk di, step 2, di mana, step 2 ini yaitu disarankan untuk mengkonsumsi low dose dari, inhaled corticosteroid bersamaan dengan, formoterol dengan dosis sesuai jika dibutuhkan. Jadi jika terjadi serangan kemudian baru dilakukan. Nah, untuk, pemilihan obat ini juga dilihat bagaimana kondisi pasien yang mengalami diabetes, di mana kita tahu bahwa kortikosteroid ini juga sebenarnya bisa menaikkan, glukosa darah sehingga sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang mengalami diabetes. Namun mengingat tadi kita akan melakukan sedikit perubahan di mana obat yang diberikan adalah obat kombinasi ICS dan formoterol dan juga diberikan hanya jika, sesak nafasnya terjadi. Jadi tidak tidak diberikan secara, rutin untuk dikonsumsi setiap hari. Baik, mungkin selanjutnya ini untuk, dosis regimennya dari obatnya.
yang mana nama obatnya itu, budesonide, formoterol. Budesonide merupakan golongan kortikosteroid. Nah, untuk kekuatan obatnya itu 160 dan 4,5, sediaan inhaler, kemudian untuk spesifik preparation volume dan juga tipenya yaitu HFA. Kemudian untuk, jumlah obatnya satu, frekuensi pemberian tadi tidak diberikan secara rutin setiap hari, tapi diberikan hanya jika dibutuhkan, di mana maksudnya dibutuhkan di sini ketika pasien ini mengalami sesak nafas. Kemudian untuk dosis dari setiap, administrasinya yaitu 200, per 6, eee mikrogram, kemudian untuk, rutenya itu diberikan secara inhalasi dan juga diberikan saat, pemberian obatnya dilakukan jika memang dibutuhkan untuk mengurangi, gejala yang terjadi, sedangkan untuk pemberian obatnya itu 3 sampai, 4 minggu. Tapi karena tadi diberikan secara, sesuai kebutuhan, bisa dilakukan juga secara terus-menerus. Berikut adalah penulisan resepnya berdasarkan, yang sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya. Di mana budesonide formoterol dengan sediaan 160 per, 4,5 diberikan bentuk inhaler, diberikan jika dibutuhkan sebanyak 1 kali semprotan, yaitu bila sesak maksimal 6 kali dalam 1 hari. Dan obat ini ditujukan untuk pasien, yaitu identitas pasien seperti biasa disimpan di bawah, Tuan Ali, 47 tahun, alamat Jalan Teguh Umar harus disesuaikan, kemudian juga pada bagian, atas diberikan keterangan dari dokter serta, tanggal pemberian resep. Kemudian untuk mengenai edukasi dan juga monitoring penting dilakukan. Yang pertama untuk, edukasi sendiri, pasien harus dijelaskan mengenai penyakit yang dideritanya yaitu asma, dari mulai apa sebenarnya, definisi dari asma, kemudian pengertian asma itu apa, bagaimana, hal-hal yang bisa menyebabkan asma sehingga diharapkan dengan pasien mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya, pasien bisa menghindari faktor-faktor yang bisa memicu serangan asma yang terjadi. Kemudian juga pasien harus diberikan penjelasan mengenai tujuan dari treatment yang diberikan, sehingga pasien bisa, mematuhi instruksi dari, dokter. Kemudian juga kita harus menjelaskan bagaimana efek dan juga, efek samping serta bagaimana cara penggunaan dari obat yang diberikan supaya tidak ada, kesalahan. Selain itu juga kita harus menyarankan, terapi lainnya yang dari segi non farmakologikalnya yaitu, secara lifestyle. Bagaimana tadi pasien, menghindari faktor-faktor resiko yang memungkinkan terjadinya serangan asma. Selain itu untuk monitoring-nya karena tadi pasien juga memiliki comorbidity yaitu diabetes mellitus, kita harus melihat bagaimana pengaruh obat yang diberikan atau treatment yang diberikan terhadap, diabetesnya. Dan juga, monitoring ini bisa dilakukan 1 bulan ataupun lebih. Sedangkan untuk, monitoring lainnya jadi itu kita harus melihat, perkembangan dari pasien setelah diberikan obatnya, apakah mengalami, kemajuan dan lain sebagainya, itu harus terus dilakukan follow up setelah treatment diberikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.